Halo Sobat Besti, ketemu lagi sama aku, Keke Imelda atau Wike di Ngopi Besti. Ya, kali ini kita masuk ke segmen sarapan. Apa itu sarapan? Sapa rekan, sapa kawan, di mana kita menghadirkan narasumber yang kece dan luar biasa. Siapa itu? Kakakku Oliva Jelita Asmara. Halo. Terima Ya. kasih. Hai Kak, Halo, sehat? sehat How are Kak? you? I'm fine. Oke, thank you. Ya, for your information ya, Bes, Kak Olive ini baru menyelesaikan studi S3-nya, jadi udah 4 tahun nih beliau nggak nonaktif kerja di Kemenduk Bangga atau BKKBN. Sebelumnya langsung aja yuk kita dengar Kak Oliva, silakan perkenalkan diri dulu Kak ke sobat-sobat Besti kita. Oke, hai Sobat Besti, perkenalkan saya Oliva. Saat ini saya bertugas di tim kerja 1000 hari pertama kehidupan dan anak usia dini. Saya sudah 10 tahun kerja di BKKBN dan baru saja menyelesaikan pendidikan doktoral saya di University of Queensland, Australia. Itu aja, Kak. Wow, luar biasa. Good job. Makasih. Iya, keren banget ya Kak, baru pulang studi Alhamdulillah. S3 dari Australia lancar, aman ya. Alhamdulillah Ya, lancar. jadi Bes, kenapa kita mengundang kakak kita, Oliva Jelita Asmara ini? Karena topik kita pada sarapan kali ini yaitu working mom dan pendidikan. Kita kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya Kak Olive ini menjalankan hari-harinya sebagai working mom dan juga bisa menggapai pendidikannya setinggi-tingginya. Oke Kak, ngomong-ngomong sudah menikah? Pasti. Sudah dong. Sudah. Berapa anaknya? 2. Oke, dua. Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya laki-laki. Oke, alhamdulillah dua-dua laki-laki ya. Jadi kira-kira gimana Kak pengalamannya waktu Kakak tuh ngambil studi S3 bisa nggak diceritain tuh apa aja sih sebenarnya tantangannya atau apa studi yang memang Kakak fokusin di ngambil studi S3 ini waktu Kakak 4 tahun di Australia supaya sobat-sobat Besti tahu apa sih perjuangan Kakak selama mengambil studi S3 ini? Boleh. Kopi dulu nggak? Oh iya, benar. Haus Kak Olive padahal belum jelasin apa-apa Iya, ya. biar makin Iya, lancar kita kan? tos dulu deh. Oh, tos dulu ya. Oke, ngopi Ngopi besti. Besti. Iya. Oke. Guys, ini ada ya Hmm. airnya karena teks sebelumnya itu nggak ada di bulan puasa. Jadi ini belum bulan puasa. Oke, Oke, sip. lanjut. Ya, jadi aku kan backgroundnya kan psikologi ya, Kak. Iya. Jadi memang sudah lama sih bercita-cita untuk lanjut S3 gitu. Sebenarnya satu hal yang menarik nih, waktu wawancara ya di LPDP itu ada pertanyaan sebenarnya, kenapa sih PNS itu perlu S3? Oke. Kalau mau jadi S3, jadi dosen aja kali atau jadi peneliti gitu. Yes. Nah, di situ aku jawab, kalau kita di aparatur sipil negara atau pengelola ya anggaran pemerintah ya, kan kita juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau program-program. Nah, bagaimana program-program dan kebijakan-kebijakan kita ini memang berbasis oleh riset dan data. Karena kan Oke. semua kan perlu dipertanggungjawabkan kan, Kak. Iya. Nah, dan ketika aku akhirnya S3, aku menemukan memang benar nih gitu, kalau kita S3 itu makin mempertajam pola pikir kita, makin mempertajam cara kita membuat keputusan gitu, dan lebih sistematis dan empiris. Dan semoga itu yang nantinya bisa aku aplikasikan gitu ya di kantor kita di BKKBN untuk nanti program-program dan kebijakan-kebijakan kita juga evidence based gitu, juga berbasiskan data gitu kan, kita nggak mau dong ngasih yang asal-asalan buat Yes. masyarakat Masyarakat iya. Indonesia gitu, kita mau yang benar-benar bekerja gitu, kebijakan yang memang mengena. Nah, bagaimana metodologinya itu kita bisa dapatkan selama studi kita di S3 ya gitu. Dan aku sendiri ngambil jurusan itu tentang parenting karena kan memang BKKBN itu salah satunya kan adalah pembangunan keluarga ya Iya. Kak gitu. Baik nanti ada pola asuh balita, ada pola asuh remaja. Nah, aku bercita-cita untuk bisa lebih melengkapi dan menyempurnakan lagi program-program yang ada di BKKBN. Oke. Mungkin sekitar seputaran itulah ya topik yang aku pelajari selama aku S3. Oke, berarti tadi Kakak ngambil S3-nya di bidang parenting ya. Betul. Berarti pas sekali. Parenting yang memang Kakak fokuskan itu mengambil di apa tuh Kak? Misalkan di anak usia balita, anak remaja atau seperti apa yang benar-benar Kakak fokus di prodinya Kakak di S3 itu? Oke, untuk yang penelitianku sendiri, memang untuk di
Australia, pendidikan S3 itu kan memang langsung berbasis riset. Jadi untuk di risetku, aku fokusnya pada anak usia 3 sampai 12 tahun. Oke. Karena risetku adalah tentang regulasi diri. Yes. Regulasi diri itu apa? Jadi singkatnya tuh kita tuh sehari-hari kan kadang-kadang bisa bad mood atau punya pikiran negatif atau males. Itu kan gimana kita mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita, Ya. ya kan? Nah, ternyata dari risetku itu aku menemukan bahwa memang sangat erat kaitannya kemampuan regulasi diri anak dengan kemampuan regulasi diri orang tua. Oh. Jadi kalau orang tua nggak bisa menampilkan regulasi diri yang baik, misalnya sehari-hari orang tuanya suka berkata yang negatif, terus suka misalnya, memang nih salah kamu gitu kan, suka nyala-nyalain orang, atau misalnya sedikit ada hal-hal kecil langsung marah-marah gitu ya, Oke. tanpa memberikan penjelasan kepada anak atau mengajarkan bagaimana misalnya meregulasi perasaan itu tadi untuk bisa tarik nafas dulu, diam, mengenali emosi, misalnya itu hal-hal kecil ya, karena regulasi diri ini kan sebenarnya sangat besar ya, sangat sangat luas gitu. Nah, kalau orang tua mampu melakukan itu akan ngaruh ke anak gitu. Karena anak kan belajar melalui observasi, melalui Yes. modeling. Nah, itu aku menemukan gitu dari penelitian aku bahwa regulasi diri orang tua dan regulasi diri anak itu sangat dekat. Nah, implikasinya apa? Salah satunya adalah melalui parenting gitu. Jadi kalau orang tua yang regulasi dirinya baik, dia akan lebih mampu menerapkan parenting positif. Jadi pengasuhan yang ibarat kata tuh nggak memakai kekerasan. Iya, Bukan iya. berarti memanjakan ya, Iya, iya, tetap iya. ada batasan, tetap ada aturan, tetapi dia mampu menerapkannya itu secara tenang. Iya. Nah, sehingga itu yang memberikan lingkungan aman dan nyaman untuk anak bertumbuh dan mengeksplorasi. Dan ketika dilihat, itu tuh tentu sangat berkaitan. Iya, iya, Nah, iya. sekarang gimana tuh kita bisa mempromosikan tadi positive parenting dan juga bagaimana kita membantu orang tua untuk meningkatkan kemampuan regulasi dirinya Yes, gitu. iya. Wow, cukup menarik ya, Bes ya. Berarti ada kaitan yang positif antara regulasi orang tua dengan regulasi anak itu sendiri. Jadi, orang tua ini Bes berarti role model ya. Bisa Betul. dibilang apa yang ditampilkan orang tua itu akan sepenuhnya diikuti oleh anak. Nah, berarti besti-besti, mami-mami yang sudah punya anak di rumah, baik kita bisa apa namanya? Mengkontrol regulasi kita supaya anak mencontoh apa yang kita lakukan gitu ya. Betul, iya. Menarik sekali, Kak. Oke, berarti Kakak benar-benar fokus di parenting tadi ya, bagaimana tadi tentang regulasi dan seterusnya. Nah, itu kan penerapannya mungkin nggak gampang ya, kita sama-sama tahu cukup susah gitu ya, apalagi kita sebagai ibu bekerja. Menurut aku ini kan balik ke tema lagi ya, Bes, kita membicarakan atau berbicara tentang working mom. Nah, gimana sih menurut Kak Olive pembagian kita ini kan sama-sama working mom ya, kita juga punya anak di rumah, kita juga ada peran sebagai istri dan sebagai ibu. Menurut kakak sendiri, bisa nggak kakak sharing ke bestie-bestie nih yang ada di rumah, gimana ya supaya membalancekan kita antara membagi-bagi peran kita sebagai working mom dan kita juga sebagai ibu di rumah dan sebagai istri. Apa tuh kira-kira Kak? Gimana? Baik, ini menarik sekali ya ke Yes. pertanyaannya. Jadi sebenarnya sangat berkaitan juga sama risetku tentang regulasi diri tadi. Regulasi diri itu mungkin bahasa lebih sederhananya, walaupun ini bukan sinonimnya adalah kontrol diri ya. Jadi kan Oke. intinya manusia itu gimana dia bisa mengontrol diri ya, Kak. Nah, dikaitkan dengan seorang perempuan dengan multi peran, ya kan? Perempuan itu dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, lalu misalnya bekerja, dan misalnya dia juga sekolah. Dan memang yang waktu aku alamin di Australia, itu aku mengalami keempat itu. Jadi Yes. ya karena kan namanya beasiswa juga kan cukup pas-pasan ya. Iya. Jadi kan aku tetap harus bekerja, walaupun bekerjanya nggak full time. Aku casual sebagai seorang tutor di kampus, di universitas gitu kan. Lalu menjalankan juga risetku dan menjadi ibu juga di rumah gitu. Nah, hal-hal yang aku lakukan untuk regulasi diriku, pertama sekali aku harus menguatkan diriku dulu ke. Ya kan, pertama itu harus dimulai dengan niat dan kesadaran gitu. Jadi bahwa semua itu kan ini memang aku yang memilih gitu kan. Kalau kita Yes. regulasi diri jelek kan, aduh capek tiap hari ngeluh Banyak gitu, ngeluhnya ya. ya kan. Nah, Oke. kita berpikiran negatif, aku nggak bisa melakukan ini sulit sekali. Nah, itu kan bad thoughts ya, atau Iya. namanya pikiran-pikiran negatif. Nah, gimana kita mengelola pikiran-pikiran negatif itu? Pertama, kita harus bangun dulu kepercayaan diri bahwa ini pilihanku dan aku bisa gitu kan. Nah, tentu mungkin bisa dikaitkan dengan spiritualitas bahwa kita juga ada yang maha kuasa, kita berdoa Yes. gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, mencari support, Kak. Nah, itu penting sekali dengan pasangan.
Ketika kita seorang wanita gitu ya, aku yakin apalagi kalau dia sudah menikah gitu ya, dia memang harus mendapatkan support dulu nih dari pasangan karena itu yang akan menjadi orang terdekat kita untuk membantu tugas kita Ya, sehari-hari gitu ya. Alhamdulillah sih aku dapat suami yang suportif yang ikut ke sana dan kita berbagi tugas gitu dalam ya, rumah ya, tangga misalnya dia itu udah bagiannya yang perlaundryan kayak gitu ya, ya. kan. Nah, aku tuh yang misalnya berbagian masak. Nah, itu Mm-mm. tuh udah kita bicarakan, kita bagi gitu. Dan itu sangat membantu kan. Tugas kita juga di rumah. Itu satu. Jadi dapat support ya. Lalu yang ketiga, kita harus tahu prioritas ke. Jadi nggak akan mungkin semua kita dapatkan di waktu yang sama Ya, gitu. Jadi harus oke. tahu prioritasnya. Misalnya aku ke sana, aku punya niat kan, aku mau ngapain dulu gitu. Nah, pertamanya adalah amanahku untuk menyelesaikan S3-ku. Nah, memang tantangannya adalah ketika seorang wanita ingin berkembang, dia juga punya anak yang harus dia kembangkan. Itu tuh berat sekali sih. Jadi at the Uh, same time, kita harus develop together with our children dan iya. itu susah sekali. Nah, di situ yang kita benar-benar harus mampu meregulasi emosi nggak jarang kayak itu tuh nge-trigger di saat misalnya aku dapat deadline ya harus harus ngumpulin tugas tapi juga misalnya anak aku juga lagi butuh bimbingan gitu kan itu tuh benar-benar yang harus belajar tarik nafas diem kayak gitu ya kalau kita mungkin kayak aku muslim berzikir istighfar Iya, iya, gitu iya, ya iya. tapi itu adalah tips-tips teknik regulasi diri yang membantu kita untuk mengatasi situasi-situasi yang mungkin nggak menyenangkan di saat itu. Nah, setelah itu walaupun kadang-kadang mungkin pastilah ada kelepasannya, kadang-kadang kita ada nangisnya, ada capeknya, tapi kan gimana kita bangkit lagi, kita ingat lagi tujuan kita apa. Jadi aku Yes. rasa sih itu sih dimulai dengan niat dan kepercayaan diri, support sosial, Siap. dan juga kita tahu prioritas, berikutnya kita eksekusi dalam manajemen waktu yang baik sih. Itu. Oke. Tepuk tangan dong. Ampun. Ampun suhu. Bener deh, ampun suhu. Aku sampai merinding. Kenapa? Karena ya sedikit juga menanggapi kakak juga ya, merespon kakak juga. Aku juga lagi kebetulan studi juga ya pasca sarjanaku. Memang betul deh, Bes, nggak mudah sama sekali. Di situ banyak tugas, di situ presentasi, di situ juga tugas kantor. Kita juga harus perhatian sama anak, mengurus suami dan seterusnya. Itu kayak bener, terkadang tuh emosi kita tuh naik, ada hal kayak anak nangis sedikit aja, apa sih ini ganggu banget gitu ya. Jadi artinya kita memang harus siap dulu nih sebagai ibu dengan regulasi tadi. Balik lagi, ibu dulu nih yang regulasinya harus benar, harus tepat, baru kita bisa mengambil multiperan itu, baik kita sebagai ibu, baik itu working mom atau full time mommy atau mungkin sebagai istri ya. Betul. Wow, luar biasa Kak Oliva Jelita Asmara, salut sama suhu. Oke. Menarik, cukup menarik ya Kak. Cuman mungkin di podcast ini kita nggak bisa panjang begitu lebar ya. Betul. Cuman cukup daging semua nih pembicaraan kita. Mudah-mudahan sama Besti juga nanti banyak yang ilmu-ilmu baru yang bisa diberikan dari pembicaraan kita. Yang terakhir nih, aku mau nanya, gimana sih kira-kira tips-tipsnya untuk mendapat beasiswa itu tadi? Tadi kakak katakan kakak dapat dari beasiswa LPDP ya. Jadi untuk teman-teman Besti yang mungkin tertarik untuk ngambil beasiswa, khususnya mungkin teman-teman ASN ya, apa sih persiapan apa yang memang harus dilakukan dan yang utama tuh seperti apa? Boleh di-share, Kak? Baik. Ini menarik juga sih dan mungkin nggak ada satu tips yang paling benar ya, Ya, tapi ini mungkin dari refleksiku sendiri. Yang penting kita itu harus tahu betul dulu kita itu siapa dan kita mau kemana gitu. Kadang-kadang kita ngerasa oh kita butuh nih sekolah lagi gitu kan kita mau cari beasiswa tapi apakah betul-betul itu yang kita butuhkan dan ketika nanti ada wawancara dari donor ya atau sponsor yang memberi beasiswa mereka tentu ingin memastikan bahwa apakah kita benar-benar layak dan siap gitu. oke. Nah jadi tipsnya benar-benar kita pelajarin kita minatnya apa, kita bakatnya apa, bagaimana, apalagi kalau kita PNS ya Ya, misalnya, apa relevansi sekolah kita terhadap tugas kita nanti. oke. Kira-kira nilai tambah apa yang akan kita bawa. Itu Yes. satu. Jadi kita harus tahu benar. Nanti aku akan mengambil studi ini, kontribusiku apa.
untuk negara Iya, lah ya yang jangan paling misalnya nih penting. kita di BKKBN, Iya, tapi kita mau ngambil ekonomi, kan nggak nyambung, iya, iya, Syah, gitu iya ya, benar ya gitu. Syai. Jadi Kita misalnya fokusnya ke keluarga fokus dan dong, segala macam. jadi kita Yes. harus tahu bener kan, kita di mana nih, kita sekarang di BKKBN, kita tugasnya apa, background pendidikan kita apa, jadi tuh nyambung semua gitu benang Yes. merahnya. Oke, jadi itu satu. Jadi kita tahu kita mau ngambil apa dan bagaimana nanti berkontribusi terhadap pekerjaan kita yang saat ini. Ya, ini aku dalam konteks PNS ya. Iya, Lalu yang kedua, nanti tujuannya itu, misalnya kita mau kemana nih, ke Universitas Queensland misalnya, jurusannya apa. Nah, itu gimana nyambungnya sama tadi nih visi kita yang untuk mengembangkan kantor kita atau iya, instansi kita gitu. Lalu yang ketiga, seberapa siap? Itu termasuk loh, apalagi nanti kalau misalnya kita yang sudah berkeluarga, itu akan ditanya gimana keluarga kamu, gimana anak kamu, gimana suami kamu. Maka harus banyak-banyak riset. Jadi kita oke. harus menunjukkan bahwa kita sudah menyiapkan diri bahkan sebelum kita hadir di ruangan wawancara Iya, itu, iya, gitu ya. Tapi kalau untuk yang misalnya apa sih namanya TPA, ya tentu harus belajar lah iya, gitu ya, iya. yang lain-lainnya. Tapi kan banyak banget yang akhirnya gagal itu di wawancara karena tampak kurang siap gitu. Oke. Jadi Kurang kurang meyakinkan. meyakinkan gitu. Yes. Jadi benar-benar kita harus tahu diri kita dulu, kita bekerja di mana, kemampuan kita apa, mau kemana tujuan kita, itu harus benar-benar jelas benang merahnya dan bisa kita jelaskan apa nanti kontribusi kita. Itu satu. Lalu kedua, bagaimana kesiapan kita untuk kita bisa berangkat ke sana dan akhirnya kita bisa meyakinkan pemberi beasiswa bahwa aku nggak bakal gagal gitu. Aku sudah melakukan mitigasi A, B, C untuk nanti aku memastikan diriku tuh bisa menjalani studi dengan lancar. Ya, Seperti itu sih. oke. Mungkin itu general tips ya teman-teman ya. General Jadi ya tips. general tips untuk besti-besti yang memang mau melanjutkan studi baik itu pasca sarjana ataupun PhD ya yang Mm-mm, mau cari beasiswa. betul. Ya, jadi menarik sekali ya pembicaraan kita mengenai working mom dan pendidikan. Bagaimana ibu-ibu atau mami-mami di rumah nih, Besti, bisa melanjutkan pendidikannya, tapi juga bisa menjalankan multi peran tadi. Ya, banyak hal-hal yang memang harus kita highlight di sini. Yang pertama, kita mungkin sebagai ibu, kita harus juga punya regulasi diri yang baik supaya kita menjadi role model yang baik juga untuk anak kita dan kita juga bisa menjalankan peran sebagai istri juga ya, istri yang Betul. baik dan seterusnya. Kemudian untuk mami-mami juga yang mungkin di luar ini kan ada yang full time mami juga ya. Kita mungkin bahas di podcast kita yang selanjutnya supaya fair ya Kak ya. Boleh Maksudnya dong. full time mami, working mami itu sempat setahun terakhir atau 2 tahun terakhir tuh sempat versus seperti itu. Sebenarnya tidak ada versus di sini. Jadi kita memang menjalankan sebagai perempuan, sebagai wanita itu menjalankan fungsi kita aja gitu. Kita di situ fulfill ibaratnya ya. Jadi kita fokus di situ. Kalau aku pribadi Kak, ada tuh aku selalu mengutip dari Abraham Maslow itu kan ada kebutuhan-kebutuhan spesial kebutuhan manusia ya, dari dia kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan ada kebutuhan yang paling tinggi tuh dia berbentuk kemampuan Aktualisasi. diri, aktualisasi diri. Nah, jadi sebagai perempuan itu yang paling penting kalau udah kita umur segini sudah mencapai dewasa, aktualisasi diri yang penting. Baik kamu working mom atau bestie-bestie itu full time mami di rumah, yang penting itu aktualisasi diri. Kalian itu penuh kepada diri kalian, kepada potensi kalian. Itu dia aktualisasi diri. Mungkin aku Nah, mau nambahin juga sih, Kak. Jadi, anak itu bakal bahagia kalau dia melihat orang tuanya bahagia. nah, Jadi, menjadi seorang ibu bukan berarti kita kehilangan diri kita. Seorang yes, ibu tetap bisa punya mimpi dan yes. wajib punya mimpi karena Nah, itu yang menjadi contoh buat anak-anak ya, kita. Nanti kalau anak-anaknya perempuan, dia akan melihat gimana sih sesosok perempuan yang tetap mengusahakan juga mimpi dan menjadi penuh untuk dirinya tapi juga hadir untuk anaknya. ya. Untuk anak laki-laki dia akan menjadi referensi gimana dia ngecari calon Calon istri istri, gitu. Jadi yes. ketika perempuan gitu sudah punya anak belum tentu maksudnya bukan berarti akhirnya mimpinya itu mati. Iya, Tapi iya, itu iya. tadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur skala prioritas dan memang disiplin sih itu Iya, salah satunya pada juga diri sendiri pada ya, diri disiplin sendiri. sendiri. Nah, kalau di beauty pigeon terakhir itu ada 3B itu brand, beauty, behavior. Tapi kalau aku sendiri itu punya 3B untuk mami-mami nih di rumah, yaitu berdaya, berguna, dan berdampak. Itu Keren aja banget, ya. keren sekali. Nah, jadi perempuan harus punya 3B. Aktualisasi kalian diri itu, aktualisasi diri kalian tuh sangat penting dari apapun. Jadi jangan compare-compare diri kita sama yang lain. Kita semua itu harus berdaya, berguna, dan berdampak. Oke, itu Mantap dia. banget deh. Makasih Kak Olive atas Sama-sama, ilmunya. Kak. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat. ya kita bermanfaat semua sebagai perempuan dan next time kita akan kupas tuntas dengan topik-topik yang menarik lagi.
Oke, Bes, terima kasih atas waktunya udah menonton kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat apa ilmu-ilmu yang kita sharingkan barusan ya. Sampai berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya di Ngopi Ngopi Besti. Besti. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen YouTube channel kita. Bye-bye. Bye-bye. Kita ngopi lagi. Cheers.